Di sebuah toko jus terlihat ada komplotan preman yang ingin menyerang preman lainnya cuy. Si penjaga toko yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menghampiri para preman itu sembari membuka tutup botol minumannya, lalu mengatakan, jika kau ingin membuat keributan pergi dari toko saya. Namun hal itu malah membuat preman ini marah dan ingin menghajarnya. Tetapi malah preman itu yang terbental dibuatnya cuy. Bos preman itu pun terkejut melihat anak buahnya yang dihajar oleh penjaga toko itu. Lalu ia pun tercengang melihat sosok penjaga toko itu. Karena hanya bermodalkan sebuah pembuka tutup botol, ia mampu mengalahkan semua anak buahnya. Kemudian ia mengajak penjaga toko itu untuk bergabung dengannya cuy. Setelah itu bos preman ini mendatangi seorang ketua gangster. Namun ketua gangster ini hanya tertawa melihat bos preman itu yang datang sendirian ke tempatnya, sedangkan dirinya membawa banyak pasukan untuk menghabisi bos preman itu. Tetapi hal itu tidak membuat bos preman ini ketakutan cuy. Ia malah ikut tertawa di hadapan ketua gangster itu, yang membuat ketua gangster itu bingung melihatnya. Kemudian bos preman ini memanggil penjaga toko itu yang bernama Rangga. Dan seketika itu juga Rangga pun keluar dari persembunyiannya dan perlahan menghampiri mereka cuy. Setelah itu bos preman ini memberikan pembuka botol miliknya dengan si Rangga. Dan ternyata di ujung pembuka botol itu adalah sebuah senjata yang sangat tajam. Si Rangga selalu menggunakan senjata andalannya untuk mengalahkan semua musuhnya. Namun kali ini musuhnya sangat banyak cuy, sedangkan dirinya hanya sendirian. Tetapi Rangga tidak gentar untuk menghadapi mereka semua. Lalu ia pun bersiap dengan posisinya, kemudian berlari ke arah para gangster itu, hingga ia pun berhasil mengalahkan semua musuhnya dan juga membakar markas gangster itu cuy. Namun melihat anaknya yang telah berubah menjadi seorang penjahat membuat ibunya tidak tahan menghadapi sikapnya. Lalu ibunya memilih pergi untuk meninggalkan anaknya, dan ia akan kembali ketika anaknya berhenti dari semua ini. Namun mendengar perkataan ibunya tidak membuat si Rangga berubah pikiran cuy. Ia tetap ingin menjadi seorang gangster tanpa memperdulikan perasaan ibunya. Ibunya yang sudah merasa sakit hati memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Setelah itu Rangga menemui bos preman itu untuk mengundurkan diri sebagai anggotanya. Namun ia tidak berhenti untuk menjadi seorang gangster. Ia berencana untuk membentuk gengnya sendiri cuy. Hingga saat ini si Rangga telah berhasil membuat gengnya menjadi sangat besar, dan dia juga menjadi orang yang sangat kaya raya berkat bisnis yang dijalaninya. Namun sejak ditinggalkan oleh ibunya, ia berjanji dengan dirinya untuk tidak pernah berkelahi dengan siapapun cuy. Ketika gengnya memiliki masalah, Rangga selalu menyuruh anak buahnya yang menghajar para musuhnya, sedangkan dirinya hanya sibuk memberikan instruksi dengan para anak buahnya. Namun hal itu malah membuat ketiga sejoli ini ragu dengan cerita masa lalu si Rangga cuy, karena mereka hanya melihat tingkah yang konyol dari si Rangga. Mereka pun semakin tidak percaya dengan ceritanya ketika melihat video si Rangga yang sedang menari-nari, dan mereka malah tertawa ketika melihatnya cuy. Kemudian anak buah si Rangga kembali menceritakan dengan mereka bahwa saudaranya Rangga pernah menipunya hingga menyuruh preman untuk menyerangnya cuy. Namun ketika mengetahui di dalam semua itu, Rangga memanggil saudaranya itu untuk datang ke rumahnya, dan dia telah mempersiapkan sebuah pisau yang sangat panjang di tangannya, lalu menghabisi saudaranya hingga momennya meninggal cuy. Kemudian Rangga mengubur saudaranya di dapur rumahnya. Setelah menguburnya, ia menutupi noda darah saudaranya yang ada di dinding menggunakan cat merah. Lalu ia pun berdiri di depan dinding itu kemudian berteriak. Itulah yang diceritakan pria gendut ini terhadap ketiga sejoli itu cuy. Namun ketiga sejoli ini masih kurang percaya dengan semua ceritanya, karena pria gendut itu tidak melihat kejadiannya, dan ia mengetahui kejadian itu hanya mendengar cerita dari orang-orang. Jadi makin bingung nih cuy, si Rangga benar-benar kuat atau semua itu hanya sebuah cerita fiksi belaka? Penasaran cuy dengan kelanjutannya? Kita saksikan di part selanjutnya. Tetap di Halo The Movie.